Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum rapid test pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Wa minal laili fatahajjat bih, Rasul. Bangunlah di sepertiga malam. Mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana yang diinginkan oleh ciptaannya, yaitu Allah SWT. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, mitra muslim yang berbahagia, alhamdulillah pada bulan Ramadan yang istimewa ini kita mendapat kesempatan sekali lagi oleh Allah SWT memberikan kesehatan, keimanan, dan dapat menunaikan ibadah Ramadan yang ini sudah memasuki menyelesaikan pekan pertama ya. Bismillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan merupakan bagi kita yang terbaik ya dari saum Ramadan kita. Nah, selalu saja ketika kita mencoba mengkaji berbagai hikmah dari saum Ramadan ini, selalu saja ada hal-hal yang luar biasa ya, dari saum ini. Sebagaimana firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi sekiranya kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya, maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Karena semakin berkembang keilmuan seseorang, ya makin banyak ya hikmah puasa yang dipahami. Nah, di dunia medis khususnya di bidang syaraf ataupun bedah saraf, ya, kita lihat bahwa ternyata efek dari saum ini luar biasa terhadap organ yang bernama otak. Ya. Otak yang merupakan komandan dari semua kerja organ tubuh kita itu. Pada saat orang berpuasa itu ternyata ada proses-proses luar biasa yang terjadi di sana. Salah satunya adalah neurogenesis. Jadi pada saat berpuasa, otak, sel-sel saraf kita itu mengalami pertumbuhan, ya, sehingga dengan demikian orang berpuasa ini memiliki efek positif ya terhadap performa otak, begitu. Maka tidak heran apabila kita mendengar ataupun membaca kisah para filosof, para penemu, para ilmuwan, mereka mendahului temuan-temuan mereka, menulis temuan-temuan mereka dengan berpuasa sebelumnya. Atau kalau dalam budaya kita, para ahli yang membuat keris misalnya, mereka juga membuatnya dalam keadaan berpuasa. Artinya puasa ini memang memberikan energi yang luar biasa kepada seseorang, dan ternyata di tingkat seluler, ya, di saraf otak itu terjadi neurogenesis, pembentukan sel-sel saraf baru. Kita sudah diberi banyak oleh Allah sel saraf ini, tetapi ya, dengan berpuasa ini Allah ternyata memberikan lebih banyak lagi terjadi neurogenesis. Bukan itu saja ya, yang meningkatkan performa otak orang yang berpuasa itu adalah ternyata dengan berpuasa itu terjadi synaptogenesis. Ya, synaptogenesis. Hubungan antar saraf yang memastikan fungsi-fungsi antar sel saraf itu berjalan dengan baik ternyata juga meningkat gitu. Bisa saja sel sarafnya banyak, tetapi kalau sinaps ataupun yang menghubungkan antar sel saraf itu tidak bagus, tidak banyak, ya, tidak berfungsi dengan baik, maka percuma saja begitu. Maka bismillah, masya Allah, dengan puasa ini menyempurnakan hal-hal tersebut. Bukan hanya jumlah selnya yang meningkat, tapi ternyata juga hubungan antar sel itu, synaptogenesis, itu juga meningkat. Sehingga bismillah, masya Allah, sesungguhnya puasa ini bagi kesehatan sel saraf ataupun otak kita ini memiliki hikmah yang luar biasa.
Nah, bukan itu saja mitra muslim yang berbahagia, bahwa puasa ini ya ternyata juga meningkatkan satu proses di dalam organ kita yang disebut dengan plasticity, ya, plastisitas. Ya. Kemampuan fungsi dari satu organ itu ya, itu akan meningkat begitu. Ya. Adaptasi ya terhadap keterampilan baru, kemampuan baru, ya, plastisitas itu juga akan meningkat. Itulah mengapa mereka-mereka yang belajar ilmu baru ataupun menekuni satu bidang, ya, maka dalam keadaan berpuasa dia akan memiliki kemampuan yang lebih gitu dibanding pada saat di luar puasa, karena ternyata terjadi peningkatan plastisitas ya, di dalam sel saraf dan sel otak itu, sehingga kemampuannya untuk memiliki ataupun merekam ya, data baru, ya, merekam keterampilan baru itu meningkat. Jadi bismillah, masya Allah, hikmah dari saum ini ya luar biasa, bukan hanya membuat sel sarafnya meningkat, bukan hanya membuat hubungan antar sel saraf juga akan membaik dan meningkat, tapi juga kemampuannya begitu ya, adaptasinya untuk ilmu baru dan keterampilan baru itu terjadi yang lebih bagus ya pada seorang itu berpuasa. Nah, ini tentu sangat-sangat bermanfaat dalam bagi kesehatan kita, karena pada faktanya otak ini menjadi komandan dari semua kerja-kerja di dalam organ tubuh kita. Nah, yang kemudian membuat orang berpuasa ini juga akan cenderung lebih berbahagia, lebih tenang jiwanya ya, karena memang dengan puasa ini meningkatkan kognitif ya pada seseorang. Ya, kenapa orang merasa ya lebih berbahagia, lebih tenang? Jadi hormon kebahagiaannya itu ya produksinya meningkat pada seseorang yang berpuasa. Nah, sehingga memang benar ya firman Allah SWT, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya berpuasa itu baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Nah, di samping itu ternyata dengan berpuasa itu ada area-area yang juga distimulasi dengan baik ya, sehingga di sana akan berkembang lebih bagus, yaitu area motorik ya. Jadi semua gerak yang ada yang bisa dilakukan oleh tubuh kita ini dikoordinasikan di daerah area motorik ya di otak kita ya, dan itu pada saat puasa area itu terstimulasi dengan baik, sehingga ini meningkatkan kemampuan motorik seseorang. Dengan puasa ini pun juga terjadi perbaikan dari inflamasi tubuh ya. Jadi inflamasi adalah proses fisiologis ya terjadi pada saat tubuh mengalami trauma atau stimulasi atau metabolik berlebihan ya. Maka dengan puasa ini meredam itu semua, meredam, sehingga proses-proses inflamasi ini akan bisa dikendalikan ya, pada saat berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa ini benar-benar memang baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Dan pada kesempatan yang sangat terbatas ini, satu lagi ya, hikmah dari puasa dari sisi kesehatan ya, sel otak dan sel saraf kita, terjadi proses yang disebut dengan autofagi. Nah, jadi sel-sel yang sudah mengalami kerusakan ya, itu seharusnya memang harus dibuang ya menjadi sampah-sampah ya. Dan puasa ini terjadi proses autofagi yang lebih bagus lagi ya, dari tubuh seseorang. Sehingga dengan demikian dipastikan bahwa dengan puasa ini ada proses-proses yang luar biasa dalam tubuh seseorang menjadi seseorang yang lebih sehat. Mitra muslim yang berbahagia, mudah-mudahan ini semua tentu bukan menambah keimanan kita, karena sesungguhnya keimanan kita ya sudahlah demikian cukup ya. Allah memberikan gambaran, memberikan perintah bahwa puasa ini adalah kewajiban. Tapi lebih dari itu, bismillah, masya Allah, ternyata hikmahnya adalah lebih banyak ya, luar biasa ya dari apa yang kita pahami selama ini
Ternyata puasa bukan hal-hal yang sekedar orang tidak makan dan tidak minum, tetapi di balik itu ya luar biasa yang Allah berikan ya, dengan puasa. Mudah-mudahan kita dapat menaikkan ibadah puasa ini dengan lebih baik lagi dan dijadikan puasa kita tahun ini adalah salah satu puasa yang berkualitas dalam sejarah kehidupan kita menjalankan saum Ramadan. Demikian, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.